Assalamualaikum sahabat MJC semuanya. Pendeta Mangapul Sagala, pembenci azan, telah tercabut nyawanya untuk mempertanggungjawabkan ucapannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Tinggi. Kalau saya sih minta pengeras suaranya nggak usah lah itu. Ya, halo saudara-saudara di Parapat. Parapat adalah kota wisata nasional, bahkan internasional. Tetapi pagi-pagi benar suara azan sudah menggema keras. Dan itu pasti mengganggu wisatawan-wisatawan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ketika saya memulai STT Trinity dan kawan-kawan tahun 2011, suara dari masjid, toa masjid, tidak sesering itu. Mungkin hanya 1 kali, 2 kali. Tetapi sekarang sudah berkali-kali berulang-ulang dan suaranya kencangnya luar biasa. Begitulah penganut ajaran Tritunggal sekaligus pembenci azan. Menurut Pastor Joshua Tewuh dan Pendeta Henry Tan, Tritunggal atau Trinitas adalah ajaran sesat. Gini, menurut adikku, ada enggak pengajaran sesat sekarang ini? Yang menyimpang dari Alkitab? Ada enggak? Ada. Tritunggal. Allah Tritunggal, Trinitarian itu. Makanya Trinitarian itu Bang, sebentar. Kan dibilang, kalau saya ini Kristen, saya pengikut Kristus. Dari akar Kristus. Kalau Trinitarian, mestinya dia bukan Kristen. Trinitarianisme. Dia bukan Kristen. Gitu loh. Karena tidak ada kitab Allah Tritunggal. Adikku JT. Tapi nanti kita debat. Saya mau. Saya udah bilang, JT itu terlalu bodoh untuk debat sama saya. Hah, inilah kesombonganmu. Makanya adiknya Erastus bilang Anda kecoa Bang. Karena cuma bau yang Anda timbulkan. Aduh. Coba ya. Sekarang gini. Karena tidak ada istilah itu di Alkitab, Tritunggal, lalu Bapak bilang itu tidak benar. Betul? Dia kalau dipaksakan sebagai semacam fundamentalis iman, terus diagung-agungkan, seolah-olah kalau orang nggak percaya Allah Tritunggal, kata Allah Tritunggal, neraka langsung. Lah, apa itu? Ajaran mana? Orang kalau tidak percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat tunggal Bang, itu baru sesat dalam ajaran fundamental Kristen. Kalau orang nggak ngerti Allah Tritunggal, nggak mau pakai istilah Allah Tritunggal, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang memang secara literal nggak ada, kenapa mesti dihakimi? Yang penting dia percaya Alkitab firman Tuhan. Udah. Dia jalani firman Tuhan. Dia percaya Yesus juru selamat tunggalnya. Selesai. Udah. Nah, silakan. Allah yang Esa itu, menurut Bapak kan Bapak berubah jadi anak berubah jadi Roh Kudus kan? Di mana saya bicara begitu? Di mana? Loh, di mana? Anda cuma dengar-dengar, bukan dari sumber primer Anda terima. Tidak ada ke video saya bilang begitu. Ada. Berarti Anda itu dokter yang tidak berdasar. Masa Anda dengar dari kata orang ambil asumsi? Bukan. Yang benar aja, saya Bang. dengar dari video Bapak. Di mana? Coba munculkan video saya, potongannya ambil. Oke. Mana? Hari Kamis akan kumunculkan. Silakan. Kalau Bapak datang atau tidak akan kumunculkan. Dan Pendeta Henry Tan katakan, pendeta-pendeta penganut Tritunggal yang sudah meninggal sebelumnya banyak yang disiksa di neraka. Astagfirullahaladzim. Didatangi arwah itu bisa ya. Didatangin arwah itu bisa. Loh Pak, bukankah itu bertentangan dengan ayat Alkitab bahwa orang yang sudah mati itu tidak bisa berkomunikasi dengan orang hidup? Ya, bagi Anda yang penyembah Bapa tidak bisa. Bagi penyembah Yesus bisa. Begini ceritanya ya. Yang datang ke saya itu bukan arwahnya Pak, tetapi saya dikuasai oleh roh. Ya, dikuasai oleh roh. Lalu dalam penglihatan itu, roh itu boleh dibilang malaikat itu juga atau Roh Kudus itu juga menunjukkan kepada saya tuh loh pendeta besar yang
nipu jemaat bolak-balik surga, ya jualan minyak urapan tuh dia ada di neraka. Lalu saya diperlihatkan bahwa dia minta tolong. Jadi bukan arwahnya yang nemuin saya, karena tidak mungkin arwah orang mati bisa berhubungan dengan orang hidup. Tetapi saya dikuasai roh, ngerti nggak? Seperti Wahyu 1 ayat 10. Lalu saya bisa melihat bahwa dia di neraka berkumpul banyak pendeta-pendeta yang Anda suka sebut pendeta besar itu, padahal besar nipunya, besar bohongnya. Yohanes 3 ayat 13, tidak pernah ada orang bisa naik ke surga. Lah ini pendeta bolak-balik surga, ya. Lalu dari surga turun, dia bilang, saudara-saudara, menurut Bapak yang saya temuin di surga, ya, minyak urapan disuruh naikin harga karena sedang pandemi. Penipu kayak gitu kok masuk surga? Ya tidak mungkin, dia pasti ke alam maut, nanti jurusan neraka. Jadi bagi saya tidak heran pendeta-pendeta besar, ya, yang saya diizinkan dikuasai roh. Saya penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Jadi bisa saja Roh Kudus, ya, menguasai saya. Lalu di dalam, ketika saya dikuasai oleh Roh Kudus, saya bisa melihat itu arwah pendeta-pendeta itu pada minta tolong di neraka. Bisa. Ternyata pendeta-pendeta besar itu ada di alam maut pada minta tolong, Pak Dede tolong dong, aku lepaskan dari sini. Kok kami nggak bisa mengalami itu? Lah Anda kan bukan penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Yang Anda sembah itu Bapak Iblis, Allah yang bukan-bukan, ya, bukan Allah, Allah yang bukan-bukan, Allah-Allahan. Ya kalian nggak ngerti, wong kita beda level. Pemaparan Pendeta Henry Tan melalui penglihatannya bisa disimpulkan Pendeta Mangapul Sagala, penganut Tritunggal, saat ini berada di neraka menjalani siksaan yang membagongkan. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pelajaran iman yang berharga. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.